Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Pusaran Misteri? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah horor misteri berjudul Tumbal bagian kedua yang ditulis oleh Om Ras di akun Twitternya. Baiklah, mari kita simak ceritanya bersama saya, Putranto. Keesokan harinya, setelah melewati perpisahan sementara yang mengharukan itu, Nopen berjalan mencari taksi dan singkatnya, setelah sampai di rumah bosnya itu, Nopen langsung disambut baik oleh para satpam yang berjaga. Kemarin aku sampai lupa memperkenalkan diri padamu, jadi sekarang aku ingin memperkenalkan diriku dan kamu boleh memanggilku Bu Sanah. Iya Bu, jawab Nopen yang mengikuti langkah perempuan itu di belakang. Nopen, hari ini aku akan menjelaskan tentang pekerjaanmu. Jadi kamu itu akan ditempatkan di tempat lain. Tugasmu hanya untuk menjaga ayahku saja. Ayahnya ibu? Iya, ayahku sakit. Dan sakitnya itu tidak biasa, Pen. Kata orang, beliau itu terkena santet. Setiap detik, hidupnya sangat berharga. Makanya kami melakukan apapun agar beliau tetap hidup. Nopen yang sangat menyayangi ibunya itu jadi ikut terbawa perasaan mendengar cerita Bu Sanah. Nah, aku akan mengantarmu ke sana hari ini. Kamu bersedia kan? Tanya Bu Sanah menatap Nopen. Nopen mengangguk. Sekitar pukul 1 siang, mereka berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Bu Sanah. Sepanjang perjalanan, hanya terlihat pepohonan yang menjulang tinggi. Jalan ke sana pun tidak beraspal, hanya tanah kuning yang membentang. Sekitar pukul 4 sore, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah kayu dengan halaman yang cukup luas. Di sisi kanan dan kiri rumah itu banyak terdapat pohon cabai dan tomat. Nopen membawa tas yang berisi barang-barangnya mengikuti Bu Sanah. Bu Sanah terlihat mencium tangan seorang wanita tua yang baru saja keluar dari dalam rumah. Nopen, perkenalkan, ini ibuku. Beliau yang akan menjelaskan semua tugasmu selama di sini. Ujar Bu Sanah tersenyum. Berbeda dengan Bu Sanah yang sangat ramah dan baik, wanita setengah baya yang merupakan ibu dari Bu Sanah tersebut terlihat dingin dan acuh padanya. Nopen diantarkan masuk ke dalam rumah dan diberikan sebuah kamar untuk tempatnya tidur selama bekerja di sana. Saat Nopen membuka jendela kamar itu, terlihat Bu Sanah dan ibunya sedang berbincang. Wajah keduanya terlihat cukup serius. Namun sayang, Nopen tak bisa mendengar apa isi obrolan serius bosnya tersebut. Nopen merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis itu. Ia merasakan punggungnya terasa sakit setelah berjam-jam duduk di dalam mobil. Saat akan terlelap, tiba-tiba Nopen mendengar suara erangan dari kamar di sebelahnya. Bergegas ia duduk dan mencoba mendengar suara itu lebih seksama. Namun, tak berapa lama, terdengar suara deru mesin kendaraan meninggalkan halaman rumah. Saat Nopen berdiri dan menatap jendela, terlihat mobil Bu Sanah sudah pergi dari sana. Tok tok tok. Suara ketokan pintu di kamar membuat Nopen terkejut. Sudah selesai menyusun barang-barangmu? Tanya wanita paruh baya itu. Sudah Bu, jawab Nopen sedikit gugup.
Kalau begitu, mari ikut saya. Nopen menurut saja, tanpa bertanya apapun. Hening. Hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan lantai papan yang berderit kala diinjak. Hanya itu yang terdengar. Wanita parubaya tersebut mengeluarkan kunci dari genggamannya dan kemudian membuka gembok-gembok yang terpasang di pintu kamar itu. Entah kamar apa, Nopen pun tak mengetahuinya. Saat pintu terbuka, aroma busuk menyengat tercium. Otomatis, Nopen langsung menutup hidungnya dengan tangan. Ruangan itu gelap. Tak ada satupun cahaya yang masuk. Sebelum kau masuk, oleskan ini di seluruh tubuhmu. Dan pakai kain hitam ini. Ujar wanita parubaya yang kita sebut saja namanya Bu Wati. Lagi-lagi Nopen hanya menurut saja dengan apa yang diperintahkan oleh Bu Wati. Saat mereka sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, barulah sebuah lampu pelita dinyalakan oleh Bu Wati. Dengan kondisi penerangan yang remang-remang itu, Nopen melihat sosok tubuh terbujur di dipan bambu yang beralaskan daun pisang. Bu, ini adalah suami saya. Potong Bu Wati sebelum sempat Nopen menyelesaikan ucapannya. Jadi, apa yang saya harus lakukan, Bu? Kau tak perlu bertanya, karena aku sudah pasti akan memberitahumu. Nopen merasa kikuk dengan jawaban itu. Ia kemudian diam, menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Setiap sore, sebelum patiling berbunyi, kau sudah harus menggantikan daun pisang yang digunakan sebagai alas suamiku ini. Setelah selesai, balurkan ramuan ini pada matanya dan juga sekujur tubuhnya. Dan ingat, kau harus sudah menyelesaikan tugasmu sebelum suara patiling terdengar. Karena jika suara patiling sudah terdengar, maka orang-orang itu mulai mengirimkan santet pada suamiku. Keadaan suamiku akan semakin parah dan bisa saja dia mati. Oh iya, satu lagi. Jangan sekali-kali menghidupkan lampu pelita lebih dari satu. Jangan sesekali melepaskan kain hitam yang mengelilingi ruangan ini. Dan jangan lupa, lakukan seperti apa yang tadi kusuruh saat kau akan masuk ke ruangan ini. Ujar Bu Wati. Nopen mengangguk. Ia tak berani bertanya apapun lagi. Kau paham? Atau mungkin masih ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Bu Wati. Maaf Bu, kalau saya lancang. Tapi suami ibu ini terkena jenis santet seperti apa ya Bu? Bu Wati menghela napas panjang. Kurasa tak ada lagi yang ingin kau tanyakan. Jadi, mulailah lakukan tugasmu. Seperti yang kuajarkan tadi. Ujar Bu Wati menutup pembicaraan. Nopen mulai melakukan tugasnya. Meski badan lelaki tua yang terbaring itu mengeluarkan bau yang membuat mual, namun karena pekerjaan, Nopen harus menahannya dan bersikap seolah tak mencium apa-apa. Perlahan-lahan, Nopen mengganti alas dari daun pisang itu, dan setelah selesai, barulah ia membalurkan ramuan yang entah terbuat dari apa ke tubuh lelaki tua tersebut. Bau ramuan itu wangi dan mampu menutup bau busuk yang ada di ruangan tersebut. Cepatlah, sebentar lagi patiling akan berbunyi. Bawa keluar daun pisang itu dan kuburkan di halaman belakang.
perintah Bu Wati. Nopen bergegas melakukan tugasnya. Lalu, mereka keluar dari ruangan tersebut. Ruangan itu kembali dikunci dengan gembok yang berlapis-lapis. Nopen berjalan ke halaman belakang sembari membawa cangkul yang tadi tergeletak di dekat pintu rumah. Sebelum mengubur daun pisang itu, Nopen yang penasaran lantas kembali membuka daun-daun pisang tersebut. Dan ia sangat terkejut saat melihat darah, nanah, dan daging yang menempel di daun pisang. Nopen tak kuasa menahan perutnya yang terasa sangat mual itu. Pantas saja terdengar bunyi-bunyi saat aku menarik daun pisang itu tadi. Ternyata dagingnya pun ikut terkelupas. Batin Nopen bergidik. Malam harinya, Nopen disuruh makan oleh Bu Wati. Namun, Nopen yang masih teringat akan daun pisang tadi, lantas menolak dengan halus. Akhirnya, ia tidur dalam keadaan perut yang keroncongan. Pagi pun menjelang. "Selamat pagi, Bu. Adakah sesuatu yang bisa saya kerjakan?" tanya Nopen. "Tidak ada. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, tugasmu sore nanti ya. Jangan sampai telat," ujar Bu Wati. "Baik, Bu." Nopen masih belum bisa makan, meski perutnya sudah terasa sangat lapar. Akhirnya daripada berdiam diri yang hanya akan membuatnya semakin teringat akan daun pisang itu, ia pun lantas keluar rumah dan mulai menyapu halaman rumah. Ia juga merapikan tanaman-tanaman yang ada dan membersihkan sisa-sisa pohon pisang yang sudah ditebang. Sekitar pukul 1 siang, Bu Sanah datang bersama seorang lelaki tua bersamanya. Nopen yang menatap dari balik jendela kamarnya terlihat penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka berbicara di bangku panjang yang berada di depan rumah. Dan tentu saja, Nopen tidak bisa mendengar obrolan mereka. Nopen melihat Bu Wati membuka lengan bajunya dan memperlihatkan sesuatu pada si lelaki tua yang datang bersama Bu Sanah. Lelaki tua itu mengangguk dan memberikan sebuah botol kecil padanya. Rasa penasaran Nopen semakin menjadi kala si lelaki tua tersebut masuk ke dalam kamarnya. Senyum aneh di bibir keriputnya serta tatapan tajamnya pada Nopen tentu membuat Nopen merasa tak nyaman. Terlebih lagi, lelaki tua itu mengatakan kata "dia cocok" pada Bu Wati yang berdiri di sampingnya. Ya, dia sangat cocok bekerja di sini. Bukan hanya muda, tapi dia sopan santun dan cepat paham akan tugasnya. "Bukan begitu, Ma?" ujar Bu Sanah dengan senyum khasnya. Keadaan yang semula tegang diselimuti keanehan kini kembali normal. "Pen, kau belum makan dari semalam ya?" tanya Bu Sanah di depan pintu kamar. Nopen dapat menangkap gelagat wanita itu yang seakan enggan untuk masuk ke dalam kamarnya. "Kebetulan saya tidak lapar, Bu." "Jangan begitu, Pen. Kamu di sini itu kerja. Jadi kamu harus makan supaya punya tenaga untuk bekerja." Nopen mengangguk. Ia tersenyum. "Nanti kita makan sama-sama ya," ujar Bu Sanah lagi. Bu Sanah dan Bu Wati terlihat asik di dapur, sementara si lelaki tua yang entah siapa namanya itu tengah duduk santai di depan rumah dengan ditemani secangkir kopi. Dan hari itu, Nopen akan memulai tugasnya. Sebelum masuk ke dalam ruangan tempat ayahnya Bu Sanah berada,
Nopen terlebih dulu melakukan hal yang sama seperti kemarin. Saat ruangan ditutup, Nopen tak lagi bisa melihat apa-apa. Di sana benar-benar gelap. Demikianlah kisah tumbal bagian kedua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Serta klik tombol subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti kisah terbaru yang kami tayangkan selanjutnya. Juga silahkan nyalakan tombol notifikasinya ya. Dan saya Putranto pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.